Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Berdansyah. Saya diundang di acara seminar ini untuk menyampaikan tentang jiwa kepemimpinan atau leadership. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu tentang leadership itu apa, cuma belum tahu lebih dalamnya. Dan mungkin dari kalian juga masih awam tuh leadership itu apa sih. Jadi sedikit akan saya jelaskan. Leadership itu jiwa kepemimpinan. Jadi di mana posisinya satu orang ini bisa mempengaruhi sekelompok orang dalam kegiatan pekerjaan dalam hal positif ya, untuk mencapai target atau sasarannya. Jadi kayak misalkan ketua hima, ketua BEM, kayak gitu-gitu. Dan setiap kepemimpinan ini punya gaya kepemimpinan masing-masing. Kayak ada yang otokratis itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kayak jadi si pemimpin ini kayak diktator, dimana dia itu apa yang dia inginkan harus terjalankan. Jadi apa yang dia mau udah harus terjalankan, harus dikerjain. Itu namanya otokratis. Yang kedua ada laissez-faire. Laissez-faire itu lebih kayak si pemimpin ini bodo amatan sebenarnya sama bawahan-bawahannya. Cuma jadi si bawahannya ini diberikan ruang kebebasan, mau ngapain pun terserah, yang penting pekerjaan mereka selesai, mencapai target, mencapai sasaran, ya udah selesai, kayak gitu. Jadi pemimpin kayak gitu. Yang ketiga ada demokratif atau demokrasi, dimana pemimpin ini berada di tengah-tengah nih. Jadi antara atasan dengan bawahan itu nggak ada, pemimpinnya di tengah-tengah. Kayak misalkan dia itu jadi kayak menengahi gitu loh. Jadi mereka tuh kayak kooperatif. Dia tuh bukan mereka sih ya, kayak dia nih si pemimpin itu kayak mantau pergerakannya, dan dia mau bergaul sama bawahan-bawahannya, kayak gitu. Itu demokratif terakhir. Dan pasti kalian sering dengar kalau misalkan kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan orang lain. Itu memang gak bisa dipungkiri, itu memang benar. Cuma apakah kita sudah benar dan apakah kita sudah pantas menjadi pemimpin untuk orang lain jika kita saja belum bisa memimpin untuk diri sendiri? Makanya di sini saya ajarkan, ibaratnya saya bantu untuk mengembangkan gimana caranya. Saking pentingnya nih teman-teman, for your information aja ya, saking pentingnya jiwa kepemimpinan ini atau leadership, Bank Indonesia pada tahun 2018 mengajak 100 perguruan tinggi dan 500 mahasiswa untuk gabung di seminar mereka, namanya Leadership Camp. Itu pada tahun 2018. Karena saking pentingnya nih si jiwa kepemimpinan ini, jadi mereka mempersiapkan 500 mahasiswa untuk masa yang akan datang, untuk Indonesia yang lebih baik, kayak gitu. Itu saking pentingnya. Jadi buat kalian nih harus pinter lah. Jadi pinter untuk menjadi pemimpin. Kalian harus tahu bisa memposisikan diri. Kalian tanpa bawahan kalian bukan apa-apa, kayak gitu. Jadi jangan kalian seolah-olah diagung-agungkan seperti Tuhan. Itu sangat tidak bagus. Nah, dan sebenarnya kepemimpinan ini atau jiwa leadership ini bisa loh dibangun, bukan dari bawaan lahir dikasih sama Tuhan kalian bisa langsung wah kalian bisa jadi pemimpin yang hebat. Ternyata enggak. Jiwa kepemimpinan ini itu bisa dibangun, bisa dikembangkan lebih dan lebih lagi. Tips yang pertama adalah miliki motivasi untuk berkembang. Karena kalau kalian ingin jadi pemimpin, kalian harus punya motivasi yang lebih untuk berkembang. Jadi kompeten kalian sebagai pemimpin itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Jadi kalian punya motivasi berkembang. Oh, gue harus jadi lebih baik, kayak gitu. Yang kedua, ketahuilah kekuatan dan kebutuhan dalam diri saat ini. Jadi maksudnya itu kalian harus tahu nih kelebihan kalian di mana, kebutuhan kalian untuk saat ini kayak gimana. Jadi di saat kalian menjadi seorang pemimpin, kalian udah tahu power gue di sini, gue bisa kayak gini, kelemahan gue di sini. Jadi kalian udah bisa menutupinya, kayak gitu. Yang terakhir ada kembangkan kemampuan kognitif dan sosial. Jadi seorang pemimpin itu harus cerdas, teman-teman. Bukan pintar ya, tapi harus cerdas. Dimana kalian itu bisa
bisa dalam segala hal, dalam bersosial. Contohnya dalam bersosial kayak kalian ke bawahan kalian ke partner kerja kalian. Jadi tuh mereka harus cerdas dalam berretorika, berbicara, public speakingnya, kemampuan kognitifnya. Kayak kalian harus pinter nih di bagian dan ranah yang kalian kerjakan, kayak gitu. Terus ada kembangkan kemampuan emosional. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kalian harus mempunyai kemampuan emosional antara atasan dengan bawahan, antara si pemimpin dengan partner kerja kalian yang lain. Itu penting banget, karena kemampuan emosional itu sangat mempengaruhi banget, kayak gitu. Terus ada kembangkan karakter. Nah, kalau kalian jadi pemimpin itu harus punya karakter yang baik nih, kayak kalian adil, kalian jujur, kalian humble. Itu penting banget sih jadi pemimpin. Jadi jangan kalian mau diagungkan terus, tapi kalian harus melihat ke bawah, karena kalau tidak ada mereka kalian bukan siapa-siapa. Terus buat tujuan yang baik, dimana kalau kalian jadi seorang pemimpin agar kalian agar kalian dipilih oleh bawahan kalian, kan buat tujuan yang baik nih. Kalau gue jadi pemimpin, gue bisa apa? Ini organisasi bakal jadi maju seperti apa, kayak gitu. Dan yang terakhir, kalian harus minta feedback. Kenapa? Karena biar kalian tahu kekurangan kalian selama memimpin kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi cukup dari saya segitu aja. Mungkin masih banyak kekurangannya, cuma ambil hal-hal yang menurut kalian bisa diambil dari apa yang saya omongin. Segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.